Pada video ini kita akan mempelajari bagaimana activity based costing dan activity based management menurut buku Carter bab 14. Ada 7 tujuan pembelajaran. Yang pertama mendefinisikan apa itu ABC dan ABM dan membandingkannya dengan traditional analysis of cost. Kemudian mengidentifikasi situasi di mana ABC dapat memberikan hasil yang lebih kredibel daripada traditional product costing. Yang ketiga, mengidentifikasi tingkat-tingkat berbeda dari cost down driver pada ABC dan memberikan contohnya. Yang keempat, menghitung product cost dengan menggunakan ABC dan merekonsiliasi dengan product cost menurut sistem tradisional. Yang kelima, mengidentifikasi kepentingan strategik dari activity based costing dalam penentuan harga dan keputusan-keputusan terkait produk. Kemudian yang keenam, mengidentifikasi bagaimana ABM dapat meningkatkan perbaikan pada organisasi. Lalu menyatakan hubungan antara activity accounting dengan TGM. Nah, kelebihan dari activity accounting adalah memberikan insight atau informasi atau pandangan yang lebih penting dalam membentuk atau membuat informasi biaya yang dalam bentuk berbeda dan lebih kredibel daripada informasi yang disediakan oleh akuntansi tradisional. Nah, yang pertama ini yang kita kenal adalah activity based costing. Activity based costing didefinisikan sebagai sistem biaya, perhitungan biaya yang menggunakan berbagai overhead cost pool dan dialokasikan dengan menggunakan basis yang menggunakan satu atau lebih faktor-faktor yang tidak terkait dengan volume atau unit produksi. Jadi ini merupakan model aplikasi yang lebih banyak menerapkan cost tracing dibandingkan tradisional. Nah, pada ABC, basis untuk mengalokasikan overhead cost disebut drivers. Ada dua drivers, yaitu resource drivers, itu basis untuk mengalokasikan cost ke berbagai aktivitas berbeda yang menggunakan sumber daya tadi. Ya, ini sudah banyak kita kenal, misalnya ketika kita mengalokasikan biaya tertentu dengan menggunakan jumlah pegawai atau jumlah lantai ya pada departmental cost, sistem yang menggunakan departmental cost. Nah, pada ABC sistemnya mengalokasikan cost sumber daya ke aktivitas ya dengan menggunakan basis yang relatif sama. Luas lantai, jumlah pelanggan, jumlah pegawai, dan sebagainya. Nah, semuanya ini disebut resource driver. Lalu yang kedua adalah activity driver. Activity driver ini adalah basis yang digunakan untuk mengalokasikan cost dari suatu aktivitas ke produk yang merupakan cost objek finalnya. Jadi ada dua tahap. Ya. Tahap pertama mengalokasi sumber daya ke aktivitas, tahap kedua mengalokasi biaya aktivitas ke produk. ABC mengakui aktivitas, biaya aktivitas, dan driver aktivitas pada berbagai tingkat agregasi. Ada 4 yang pada umumnya, yaitu pada unit level, batch level, product level, dan plant level atau company-wide level. Nah, pada unit level, biaya-biaya yang muncul atau bertambah itu disebabkan karena penambahan unit yang diproduksi. Secara umum misalnya kita bisa tahu itu direct material, direct labor, kemudian biaya listrik yang terkait untuk memproduksi, terutama apabila menggunakan pemanas, inspeksi, biaya inspeksi untuk setiap unit yang diinspeksi. Nah, semuanya itu harus kita telusuri dan kita laporkan sebagai direct cost yang biasanya seringkali dalam tradisional kita perlakukan sebagai indirect cost. Jadi sedapat mungkin ABC menelusuri semua direct cost tadi, tidak hanya direct materials dan direct labor. Unit level drivernya tentu saja jumlah unit yang diproduksi atau dijual. Itu unit levelnya.
bisa juga nanti jumlah labornya kalau memang terkait dengan labor, jumlah jam mesinnya kalau terkait dengan jam mesin, tapi untuk setiap unit yang diproduksi. Ini contohnya ya, aktivitas dalam unit level, cutting, soldering, painting, assembling, packaging. Kemudian contohnya adalah bagian dari electricity atau indirect materials ya, yang terkait dengan setiap aktivitas ini. Lalu ini activity drivernya nanti ke produk, direct labor hour, machine hour, atau unit of pounds of output. Kemudian yang kedua adalah yang kita sebut batch level. Batch level itu berarti sekelompok produk, karena produk biasanya diproduksi dalam bentuk kelompok-kelompok atau kita sebut batch. Ini contohnya setup cost ya, karena setiap memproduksi barang yang baru pada batch baru, mesin harus di setup ulang, dicek ulang, diatur ulang, orang-orangnya juga di rearrange lagi sehingga bisa memproduksi barang dengan model yang berbeda. Tentu saja bisa jadi juga terkait dengan material handling cost karena materialnya mungkin berbeda dari supplier berbeda atau parts-nya berbeda. Nah, di sini ada beberapa yang batch level yang di luar produksi. Misalnya kalau ada pesanan kepada satu pelanggan tertentu, berarti itu batch level. Ya, batch level terkait dengan marketing sama administratif untuk produksi tertentu. Itu bisa juga batch level, termasuk juga biaya administratif, accounting and billing untuk memproses order terkait dengan produksi yang pada batch tersebut. Ini contoh batch level driver itu bisa macam-macam, bisa jumlah setup atau kalau setupnya berbeda-beda berarti jam setup, production order, work order, atau materials requisition. Ini contohnya pada exhibit 14.1 ya, apa saja aktivitasnya, lalu jenis cost-nya, dan apa saja activity driver-nya. Level berikutnya disebut product level. Ini biaya-biaya yang muncul pada satu jenis produk tertentu ya, dan akan berbeda pada produk yang lainnya. Tapi jadi satu produk mungkin dapat satu jenis produk mungkin dapat diproduksi dalam beberapa batch. Jadi ini di atasnya batch yang ke satu jenis produk tertentu. Contohnya misalnya produk design, product development, prototyping, engineering. Ya. Nah, kalau ada pegawai yang membutuhkan pelatihan khusus untuk produk tertentu, maka itu produk level. Kalau ada alat-alat khusus yang harus dibeli atau dipasang, itu juga produk level. Ya, kalau ada sistem atau aplikasi atau mesin yang harus dipasang khusus juga itu produk level. Jika ada beberapa material yang diorder khusus untuk produk ini, semua biaya terkait dengan procuring, receiving, inspecting, dan sebagainya, itu adalah produk level. Produk level juga muncul pada setting di luar pabrik, misalnya paten, market research, promotion, dan sebagainya. Drivernya biasanya tergantung jumlah produk yang diproduksi dan dijual. Misalnya design changes, design hours, kalau design changesnya berbeda-beda, jumlah parts yang dipakai atau number of part numbers. Yang terakhir yang paling luas adalah plant level. Ini di atas dari produk lain dan sebagainya. Ini termasuk nanti ada yang muncul pada setiap produk lain, pada proses, departemen, atau plant line. Nah, plant level ini adalah biaya untuk memastikan keberlangsungan kapasitas suatu tempat produksi. Ya. Misalnya sewa, depreciation, property tax, insurance untuk factory. Floor space biasanya digunakan sebagai pada plant level driver. Kemudian juga ini ya, dalam banyak hal assignment pada plant level ke berbagai ini arbiter. Ya.
Dan juga nanti dalam situasi tertentu kita juga tidak perlu mengalokasikan, tetapi kita memasukkan sebagai bagian dari fixed cost yang harus dipenuhi dari margin perusahaan, termasuk menambah laba yang diharapkan. Kita membandingkan antara ABC dengan traditional costing. Berapapun jumlah departemen yang dimiliki, overhead cost pool dan alokasi basis pada traditional costing, maka semuanya ini karakteristik utamanya pasti menggunakan unit level atau volume. Jadi seringkali traditional costing disebut unit level. Nah, pada activity based costing, ABC, itu menggunakan juga sama multiple overhead cost pool, tetapi tidak semuanya menggunakan basis volume. Itu yang membedakan. Jadi walaupun banyak cost pool, belum tentu itu merupakan sistem ABC. Contoh misalnya, ini suatu toko bunga ya, ingin menentukan berapa biaya untuk merangkai bunga dengan menghitung berapa biaya per menit untuk memotong, mengarrange, dan mendekorasi. Tetapi apabila setiap bunga yang dijual itu memerlukan waktu yang relatif sama untuk cutting, arranging, sama decorating, maka tidak perlu menggunakan ABC, cukup unit based costing. Yang kedua yang membedakan adalah jumlah overhead cost pool sama allocation base-nya cenderung lebih tinggi pada activity based costing. Tapi ini terjadi karena memang traditional costing lebih suka menggunakan single cost pool. Ya. Ini tidak universal, tetapi pada umumnya seperti itu. Lalu perbedaan ketiga adalah di activity based costing, untuk bisa masuk cost pool harus ada persyaratan homogen, cost-nya homogen. Untuk bisa homogen terkait dengan cost driver-nya atau activity driver-nya. Ya. Jadi yang dikumpulkan ke setiap cost pool adalah memang yang terkait dengan activity driver, yang memang punya hubungan sebab akibat. Kalau activity driver naik, maka cost-nya akan naik. Kemudian yang keempat, ya perbedaan itu adalah activity based costing pasti two stage system. Pada tradisional bisa one stage, kalau tidak ada departemen, dia langsung dari overhead ke produk. Kalau ada departemen, overhead ke departemen, baru ke produk. Tapi kalau ABC pasti dari cost ke activity, dari activity ke produk. Pada bagian berikut kita akan membahas bagaimana ABC dapat memperbaiki distorsi biaya produk. Ya, seperti pada buku Hongen kita bicara undercosting dan overcosting. Nah, kita ambil satu kasus di sini, satu perusahaan dual company yang memproduksi dua produk common dan spesial. Ya. Nah, di sini di dalam dual ini untuk menyederhanakan sudah memiliki overhead cost yang dialokasikan ke setiap departemen. Jadi dual akan membuat activity cost pool dan merealokasi cost dari setiap departemen tadi ke aktivitas. Dual akan menggunakan jumlah waktu pegawai yang dihabiskan untuk setiap aktivitas sebagai resource driver dari departemen ke activity cost pool. Di sini misalnya production departemen memperkirakan pegawainya menghabiskan 1/7 waktunya untuk belajar keterampilan baru dalam rangka memperbaiki desain produk. Dengan cara demikian, 1/7 dari production department overhead atau 200.000 akan diidentifikasi sebagai cost of design changes yang merupakan product level cost. Nah, 200.000 ini akan muncul di bagian bawah kolom pada exhibit 14.2. Jadi di sini ya ada 200 terkait dengan design changes dari production. Jadi production itu nanti yang benar-benar ke unit level ada 100.000 saja. Kemudian yang ini setup, produk batch level, dan design changes product level.
Demikian juga engineering dan general factory. Nah, di sini kita lanjutkan lagi, juga hal sama nanti untuk manajer yang lain ya, sehingga nanti akan mendapatkan total batch level 800 dan product level 600.000. Nah, dalam praktek mungkin akan lebih luas, tapi untuk menyederhanakan kita cukup membuat yang sederhana untuk menunjukkan bagaimana activity based costing itu bisa lebih akurat. Nah, kita sekarang yang berikutnya, overhead rates yang pada EBC bisa pakai actual, bisa juga pakai predetermined. Dalam kasus kita akan menggunakan data tahun lalu yang digunakan untuk memprediksi tahun berikutnya dengan asumsi tidak banyak perubahan. Nah, satu hal yang penting di sini adalah perbedaan pada kedua sistem itu adalah arah dari perbedaannya yang dapat diprediksi. Bila dibandingkan dengan ABC, maka traditional costing biasanya melaporkan unit cost yang lebih tinggi pada produk yang high volume dan unit cost yang lebih rendah daripada yang seharusnya ini ya, pada produk yang low volume. Kenapa? Karena mendasarkan alokasinya berdasarkan volume. Semakin besar volumenya, semakin besar share overhead-nya. Termasuk sebenarnya cost-cost yang tidak terkait dengan volume tadi. Nah, ini yang secara tradisional kalau kita lihat ya, direct material, direct labor, kemudian overhead semuanya dialokasikan berdasarkan direct labor hour, diperoleh cost per unitnya 50, untuk common 550 untuk spesial. Nah, kemudian ketika kita gunakan activity based costing, ini tetap pada product level, ya, kemudian sisanya juga ini pada product level tadi yang sisa overhead di bawah ini 1,6 itu masih product level, kita alokasikan berdasarkan direct labor hour volume, tapi sisanya yang batch level sama product level dialokasikan tidak berdasarkan volume. Dan di sini jadi terlihat ternyata cost untuk common lebih rendah daripada yang dihitung pada traditional costing, sementara pada spesial jauh lebih tinggi dari 550 ke 3.600. Jadi peningkatannya luar biasa ya, besar untuk cost per unitnya dibandingkan sebelumnya. Nah, di sini kita bisa merekonsiliasi kenapa berbeda. Jadi kalau tradisional 50 itu terjadi karena adanya alokasi yang berlebihan pada batch level dan ini pada product level sehingga harus dikurangi 612 sehingga total cost-nya hanya 4288 dan unit cost-nya 43,76 atau harusnya berkurang 6,24. Sementara pada yang spesial itu juga proses sama, menurut perhitungan awal kita 110.000 atau 550, kemudian ada alokasi yang terlalu rendah untuk batch level sama product level, kemudian kita koreksi di sini sehingga cost-nya menjadi 3.600. Jadi ada kenaikan sebesar lebih dari 500%. Dan ini bisa saja dalam satu kasus misalnya di sini kenaikannya bahkan 1000%, ya. Karena volumenya kecil, jadi setiap ada dan apabila menyerap banyak cost-cost yang tidak terkait dengan volume, maka begitu dibagi dengan volume tentu saja kenaikannya akan sangat besar. Dan ini sesuai dengan yang kita pelajari pada buku Hongen bahwa di ini yang spesial ini under costing dan yang common ini over costing. Nah, hal yang penting ya bahwa perbedaan antara ABC sama traditional costing, penyebab distorsinya bisa kita identifikasi dengan mengaitkan data melalui rekonsiliasi tadi. Jadi ini penting bagi kita bahwa activity based costing bisa menunjukkan adanya distorsi dalam penentuan biaya-biaya produk. Nah, mengapa ini ada distorsi? Karena struktur biayanya kompleks, tidak sederhana, ya. Dan sebagian besar biayanya itu non-volume related activity.
Nah, di sini kalau kita lihat pada dual, jumlah batch dan produk levelnya cukup signifikan. Dan ini realistik pada dunia saat ini, di mana mungkin lebih banyak overhead yang terkait dengan hal-hal yang tidak terkait dengan volume. Misalnya setup, scheduling, moving, expediting, dan sebagainya, produk design yang dalam situasi dunia modern ini cukup luar biasa. Hal yang lain yang juga yang harus diperhatikan adalah perusahaan itu juga mempunyai lini produk yang berbeda, yang banyak sekali. Jadi pertama, cost structure-nya kompleks, yang kedua, produknya bervariasi, dan setiap produk itu mengkonsumsi dengan variasi yang berbeda pada struktur biaya tadi, pada batch level, terutama lebih banyak porsi yang berbeda pada batch level maupun product related level, atau hal-hal yang tidak terkait dengan volume. Dan itu akan menyebabkan distorsi pada penggunaan traditional costing dibandingkan activity based costing. Untuk dapat memahami keunggulan strategis ABC, mari kita lihat satu kasus yang berbeda tetapi dengan asumsi yang sebagian besar sama. Ini Vanilla Company mempunyai dua produk, Common and Plain. Kuantitasnya untuk Common sama dengan yang ada pada Dual Company. Dan untuk produk lain Plain itu kuantitas dan cost-nya mirip dengan Common. Jadi di sini tidak ada perbedaan variasi produk. Nah, di sini kita lihat untuk Dual, dia memproduksi yang volumenya tinggi dan volumenya rendah. Sementara untuk Vanilla, keduanya volumenya tinggi. Untuk keseimbangan, maka pada Vanilla juga ada batch level cost per setup, product level cost per setup, dan overhead cost-nya identik dengan yang ada pada Dual. Jadi keduanya berbeda, hanya bedanya satu, mempunyai produk yang low volume tetapi dengan sedikit lebih kompleks. Nah, pada exhibit 14.5 kita bisa melihat seperti apa keduanya. Jadi di sini ada Common, jumlah produksinya per unitnya, lalu total biayanya untuk direct material, kemudian ada direct labor cost, lalu ada biaya-biaya yang sama seperti pada Dual. Nah, kemudian kalau pendekatan tradisional, maka kita hitung untuk cost dari Common 43,76, lalu untuk Dual 82,51. Untuk spesial 82,51. Ya. Nah, kemudian kita coba dengan pendekatan activity based costing. Kita lihat ternyata mau pakai tradisional atau activity based costing, cost per unitnya sama. Jadi ketika produknya itu volumenya sama-sama tinggi dan mengkonsumsi relatif sama untuk biaya-biaya yang terkait dengan volume maupun tidak terkait dengan volume, tidak ada distorsi biaya. Jadi dalam hal ini tidak perlu mengadopsi ABC. Ya. Jadi ABC itu akan terjadi kalau tadi ada perbedaan volume. Tetapi walaupun struktur biayanya kompleks, itu tidak membuat ada distorsi biaya. Jadi tanpa adanya produk lain yang bervariasi, maka distorsi biaya tidak akan terjadi. Nah, untuk menghindari distorsi biaya, tidak harus semua produk itu mendapatkan bagian dari aktivitas yang sama seperti dalam kasus Vanilla tadi. Ya. Tetapi paling tidak pada level individu mereka akan mengkonsumsi tingkat aktivitas yang sama sehingga tidak terdistorsi. Kita ambil contoh di sini ada satu kasus ada 4 produk. Ini relatif sama unit batch sama produknya, demikian juga yang D. Nah, untuk A dan D ini tidak akan ada distorsi biaya karena relatif sama. Tetapi untuk B dan C ini akan terjadi distorsi biaya. Ya. Pada produk yang C itu akan terdistorsi ke atas, ya, sementara produk B yang akan terdistorsi ke bawah. Karena dia akan mendapatkan dia sedikit yang unit
banyak yang batch level sehingga terdistorsi ke bawah, sementara ini lebih banyak di unit level, lebih sedikit di batch level dan terdistorsi ke atas. Jadi perlu dipertimbangkan bahwa dalam hal ini mesti hati-hati. Jadi kalau kita kembali ke kasus kita di ini pada jual tadi, ya, dia akan melaporkan negatif profit. Kenapa? Karena harga jualnya di bawah 50, ya. Harga jualnya di bawah 50. Kemudian sementara kalau pada vanilla akan melaporkan profit 6,19, ya. Nah, jadi jangan sampai ketika kita membuat sistem biaya yang akhirnya biaya terdistorsi, kemudian kita salah mengambil keputusan. Sebenarnya kita profitable, kayak efisien karena terdistorsi, jadi kita kelihatan tidak profitable. Jadi dalam kasus vanilla tadi, ya, dan jual tadi, pada vanilla tidak ada masalah karena dua-duanya memang cost-nya tidak terdistorsi, tetapi pada dual itu terjadi distorsi sehingga dia bisa mengambil keputusan akan menghentikan produk yang sifatnya sederhana, ya, dan akan terus memproduksi produk yang sebenarnya sangat sulit diproduksi. Jadi di sini dia kelihatannya untung padahal ini rugi dan dia produksi banyak tapi tetap terus rugi, sementara di satu sisi produk yang menguntungkan dihentikan produksinya. Jadi pada akhirnya perusahaan mengalami kesalahan dalam strategi mereka untuk terus memproduksi atau menghentikan barang. Jadi di sini juga harus hati-hati, ini keuntungannya dari ABC. Jadi ABC bisa menghilangkan distorsi dalam perhitungan cost. Yang kedua, kita juga bisa mendapatkan manfaat strategik dari ABC dengan melihat potensinya. Jadi di sini kalau kita betul, sebenarnya kita bisa melihat produk kita yang profitable itu dalam jangka panjang itu bisa bersaing. Ya, karena di sini kita lihat yang pada jual tadi, kalau dia memutuskan menghentikan common karena kompetisi dari vanilla, ya, maka jual akan mengalami kerugian di sini. Nah, jadi dalam jangka panjang kita harus tahu bahwa apakah kita memprice atau menentukan harga dari produk kita dengan tepat atau costingnya juga tepat sehingga kita tahu bahwa produk tadi profitable. Dalam jangka pendek tentu saja yang penting positif contribution margin, tetapi dalam jangka panjang kita harus pastikan semua cost itu tercover. Dan demikian juga dalam halnya ketika perusahaan memutuskan untuk melihat situasi di mana punya spesial produk tadi. Nah, kalau perhitungan ABC ternyata naiknya lebih dari 5 kali lipat cost-nya, jadi mesti dilihat apakah sebenarnya menjual ini untuk apa? Apakah untuk memuaskan konsumen yang memang biasanya membeli common dan juga perlu sesekali membeli spesial, atau spesial adalah produk masa depan, di mana teknologinya harus dipelajari. Dalam hal seperti itu, tidak apa-apa menjual secara rugi, tetapi ada kepentingan strategis yang juga dibangun di sana. Mari kita bahas beberapa penerapan dari activity based costing. Di sini kita punya contoh kasus SB, Schrader Willows, yang memproduksi 2.700 produk berbeda dengan 20.000 lebih komponen yang dipakai. Di sini memang perusahaan ini mempunyai karakteristik yang khusus, dia memproduksi semuanya di fasilitas tunggal dan mempunyai banyak sekali lini produk dan juga marketing channel. Penjualannya mulai dari 100 sampai 1000 kali lebih besar daripada volume terendah. Ya, oleh karena itu ini yang produknya dikirim dengan variasi lot yang berbeda-beda. Nah, produk cost menjadi peranan penting dalam pricing dan penghentian produk. Cost plus pricing digunakan untuk mencapai gross margin tertentu untuk produk-produk yang dijual. Dan diketahui ternyata kompetisi sangat tinggi pada high volume produk, tetapi tidak begitu banyak pada low volume items. Jadi persis seperti kejadian pada contoh kita.
dan SP menggunakan ABC costing. Dibandingkan dengan sistem lama, ABC costing menghasilkan atau memberikan biaya overhead itu ternyata sampai 1000%, ya, dan meningkatkan total manufacturing cost-nya mereka 500%. Dengan cara demikian, mereka bisa mengendalikan produk-produk mana yang sukses maupun yang gagal, terutama yang menghasilkan negatif gross margin. Hal yang sama juga pada John Deere Component Works juga menggunakan activity based costing. Silakan dipelajari nanti bagaimana GDCW bisa sukses menerapkan activity based costing. Tetapi activity costing ini harus kita evaluasi dengan baik karena memiliki kelebihan dan kelemahan. Yang pasti, activity based costing sama dengan traditional costing itu sistemnya arbiter pada plan level cost. Sehingga sebenarnya mengalokasikan di kedua model ini atau di kedua pendekatan ini hasilnya akan sama. Nah, solusi parsial adalah jangan mengalokasikan plan level cost ke produk. Ya, hanya untuk batch unit saja, tapi ini dianggap sebagai period cost. Tapi nanti mesti hati-hati ketika memperhitungkan margin, maka margin harus bisa memenuhi juga level cost yang tidak dialokasikan ke setiap produk. Kemudian juga ABC itu mengharuskan manajer mempunyai pandangan yang sangat radikal dalam memikirkan tentang biaya. Pada tahap awal, memang sangat sulit untuk meyakinkan manajer bahwa low volume product itu adalah money loser karena data menunjukkan menurut traditional costing itu sangat menguntungkan. Nah, yang paling penting adalah justru kita arahkan pada produk-produk yang kita kalah bersaing dan kita tunjukkan bahwa di situ ada masalah overcosting. Ya, kemudian dengan cara begitu, setelah bisa memahami, bisa kita arahkan kepada yang beberapa produk yang under costing dan didorong untuk bagaimana mengelola biaya sehingga bisa membuat produk-produk yang under costing tadi profitable. Yang berikutnya adalah ABC tidak menunjukkan bagaimana cost dapat dihindari apabila menghentikan suatu produk karena kemungkinan besar cost masih terjadi ya, dalam jangka pendek. Jadi jika misalnya yang low volume produk tadi dihentikan, belum tentu semua kerugiannya dapat dihindari karena beberapa cost adalah berdasarkan alokasi yang kemungkinan juga akan terjadi walaupun produk itu tidak ada. Tetapi tentu saja akan ada penghematan-penghematan. Dan dengan pendekatan ABC tidak mungkin bisa diketahui dengan mudah hal itu. Kita akan mempelajari ketika kita belajar nanti relevant analysis atau differential costing. Yang terakhir, ABC itu memerlukan upaya yang lebih besar daripada yang dimiliki oleh perusahaan. Karena kalau traditional costing cukup untuk pelaporan pajak dan keuangan, maka perusahaan perlu menyiapkan sistem akuntansi sendiri yang mungkin biayanya mahal dan sulit meyakinkan manajemen bahwa sistem itu akan lebih baik dan memberikan competitive advantage dalam hal menghitung cost yang lebih akurat. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya kita coba saja, tidak harus keseluruhan perusahaan, mungkin beberapa departemen atau beberapa lini produk kita gunakan ABC sambil menunjukkan bahwa ini punya manfaat yang lebih baik daripada ini pendekatan costing dengan cara tradisional. Itu yang terkait dengan activity based costing. Sebelum melanjutkan ke materi berikutnya, kerjakan question 1 sampai 12, exercise 1 sampai 10 dan problem 1 sampai 6 buku Carter bab 14. Selamat mengerjakan. Apabila perusahaan menggunakan activity based costing, maka salah satu hal yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan informasi tadi untuk memperbaiki perusahaan, terutama berbagai hal, mulai dari mengelola biaya maupun juga mengambil keputusan-keputusan. Tapi terutama di sini adalah mengelola biaya sehingga lebih efisien. Dengan menggunakan informasi ABC, maka perusahaan dapat melakukan yang kita sebut activity based management. Nah, di sini perusahaan bisa saja misalnya belajar melihat satu produk lain, kemudian menghitung, lalu melihat bahwa
produk tadi mungkin perlu di drop, atau kalau masih tetap kita produksi apakah kita bisa mengurangi biayanya sehingga lebih efisien. Nah, itu salah satu cara. Nah, selain itu, pada satu fasilitas tunggal, informasi EBC dapat menunjukkan ketidakefisienan memproduksi special order customized product pada pekerjaan yang memang untuk produksi yang sifatnya panjang. Jadi ketika ada kostumisasi, pasti ada biaya tambahan yang lebih mahal daripada yang bisa ditunjukkan dengan traditional costing. Area berikutnya yang bisa untuk perbaikan dengan menggunakan informasi ABC adalah proses yang digunakan dalam memproduksi barang dan jasa. Jadi ABC memerlukan informasi yang tidak dimiliki oleh akuntansi tradisional. Pertama akan mengukur setiap aktivitas, ya, dalam bentuk mengumpulkannya ke cost pool. Kemudian yang kedua menentukan activity driver yang tepat untuk mengalokasikan. Nah, dengan cara begini, ABC bisa memberikan informasi tambahan karena sekarang yang kita perhatikan adalah aktivitasnya lebih rinci. Dan lebih rinci kita bisa tahu aktivitas mana yang sebenarnya perlu kita lihat, perlu kita upayakan. Pertama, mungkin tidak non-value added. Kalau non-value added, bagaimana kita upayakan untuk kita hilangkan, activity reduction. Ya, kita kurangi atau kita hilangkan. Yang value added juga sama, apakah perlu kita kurangi tanpa mengurangi kualitas, tetapi tentu tidak dapat kita hilangkan. Lalu cara berikutnya adalah kita bisa melakukan activity selection. Mungkin kita bisa punya alternatif melaksanakan aktivitas yang sama dengan cara berbeda, ya, lebih murah. Atau kita sharing, ya, untuk mendapatkan economic of scale. Jadi beberapa aktivitas dari berbagai produk di-share dan itu bisa mendapatkan economic of scale. Nah, beberapa contoh misalnya di sini setup kelihatannya ternyata lebih besar daripada yang diperkirakan. Nah, bagaimana kita bisa menggunakan informasi ini? Dan apa yang menyebabkan berbeda dengan traditional costing? Traditional costing tidak mengukur aktivitas ini, tapi mengukur aktivitas dari departemen. Dengan cara demikian, kita tidak bisa mengetahui apa yang menyebabkan biaya tinggi. Tetapi dengan melihat aktivitas dalam departemen tadi, kita bisa tahu sebenarnya aktivitas apa yang memerlukan upaya yang besar sehingga menggunakan sumber daya. Nah, dengan cara seperti itu kita bisa memperbaiki sehingga bisa lebih efisien. Nah, ketika manajer belajar untuk memahami total cost dari setiap aktivitas, maka fokus mereka adalah pada akhirnya berapa sumber dayanya yang digunakan ke sana. Dapatkah diefisienkan? Dan pada akhirnya nanti manajer dapat mengetahui bahwa ada beberapa yang kita sebut non-value added activities. Dan kalau kita bisa menghilangkan non-value added activities tadi, kita akan bisa membuat perusahaan lebih efisien. Jadi di sini ABC menjadi prasyarat untuk penerapan TQM, atau dengan adanya ABC, TQM ini bisa lebih fokus lagi karena bisa mengidentifikasi non-value added activities dan berapa cost-nya. Kita ambil contoh tadi, cost dari setup misalnya ternyata lebih tinggi daripada yang diperkirakan sebelumnya. Tentu reaksi pertama adalah berusaha mengurangi setup. Tetapi mungkin juga berusaha menghitung batch size yang bisa mendapatkan dengan model economic order quantity. Tapi mesti diingat, kalau batch size-nya lebih besar, bisa jadi akan ada inventory yang lebih besar. Ya, kemungkinan ada defect dan sebagainya. Nah, TQM akan mendorong untuk mengatasi masalah ini, sehingga persoalan non-value added activities dapat diselesaikan. Nah, ketika manajer mulai memikirkan bagaimana menghindari non-value added activity, maka sifat dari setup akan lebih jelas. Yang pasti, ini adalah non-value added activities. Jadi gimana caranya setup diminimalkan, dikurangi, mungkin pada akhirnya perusahaan perlu mengadopsi yang disebut flexible manufacturing system, di mana optimal size dari batch-nya lebih kecil, cost setup-nya juga lebih rendah. Kontribusi ABC dalam perbaikan proses tidak terlalu kentara. Ya. Tapi
kontribusinya itu mengukur semua biaya. Dan biaya tadi apabila disajikan dengan baik, memunculkan informasi yang membuat manajemen dapat melakukan prioritas dalam perbaikan-perbaikan. Kemudian juga ada hal lain lagi yang akan mendorong perubahan perilaku. Ya. Misalnya di sini, informasi tentang desain itu muncul pada activity based costing, sementara pada tradisional costing tidak muncul. Dan di sini akhirnya manajemen bisa melihat kalau itu besar, maka bagaimana caranya untuk bisa mengefisienkan. Dan bisa jadi ternyata sebagian besar dari biaya yang terjadi di masa depan itu ternyata terkait dengan desain. Jadi kalau desainnya dapat dibuat lebih sederhana, lebih baik, maka kemungkinan akan banyak melakukan penghematan di masa depan. Jadi perubahan alokasi tadi akan mendorong manajer atau siapapun dalam organisasi untuk meredesain ulang berbagai aktivitas yang diukur di sana, bagaimana membuat itu lebih efisien dan lebih ekonomis. Di area ketiga tentu saja bagaimana mengendalikan biaya. Ya. Ini nanti dibahas di bab 17. Ini akhir dari Carter chapter 14. Pertanyaan terakhir, question 13 dan 17 dan exercise 11 silakan dikerjakan. Selamat belajar.